Halo sobat semua, Mimin hari ini punya 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan silahkan simak baik-baik. Inilah berita yang pertama. Anies Baswedan diprediksi maju di pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Ahok diusung PDIP. Lawan baru Ridwan Kamil dan Kaesang. Anies Baswedan diprediksi akan kembali bertarung di pemilihan Gubernur DKI Jakarta jika benar-benar kalah di Pilpres 2024. Selain Anies, nama Basuki Cahayapurnama alias Ahok juga disebut akan kembali bertarung. Anies dan Ahok diketahui pernah sama-sama jadi calon gubernur di Pilkada DKI 2017. Saat itu Ahok berpasangan dengan calon wakil gubernur Jarod Saiful Hidayat yang diusung PDIP. Sementara Anies wakilnya Sandiaga Uno diusung Gerindra dan PKS. Pilkada DKI 2017 disebut sebagai pemilihan kepala daerah terpanas saat itu karena banyak beredar sentimen sara. Keluar sebagai pemenang kala itu adalah Anies Sandiaga Uno. Anies akan maju lagi sebagai gubernur di Pilkada DKI 2024. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah memprediksi Anies Baswedan akan kembali maju dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2024. Hanya saja, kata Deddy, Anies berisiko akan mendapat perlawanan seperti pemilihan presiden. Apalagi saat ini Presiden Jokowi masih menjabat pada saat Pilkada DKI Jakarta nantinya berlangsung. Meskipun bisa saja akan alami perlawanan serupa seperti Pilpres kemarin, terlebih Jokowi masih menjabat sebagai presiden pada saat proses kontestasi berlangsung, ujarnya. Saat ini Anies adalah calon presiden untuk Pilpres 2024. Data hitung cepat berbagai lembaga survei termasuk hitung suara KPU sementara memperlihatkan suara Anies yang berpasangan Muhaimin di Pilpres 2024 jauh tertinggal dari lawannya Prabowo Gibran. PDIP akan calonkan Ahok sebagai calon gubernur 2024. Sementara itu PDIP berpeluang mengusung kader sendiri dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2024. Menurut Agung, ada kemungkinan duet Ahok, Jarod bisa terulang kembali. Calon gubernur dari Golkar, Partai Golkar merekomendasikan 2 nama yang bakal berkontestasi di Pilgub DKI Jakarta 2024. Mereka adalah Ahmed Zaki yang juga ex-Bupati Tangerang dan Ridwan Kamil yang juga ex-Gubernur Jawa Barat. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin, meragukan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil, apabila maju pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Selain Ridwan Kamil juga muncul nama baru putra Presiden Jokowi. Anak Jokowi bakal maju di Pilgub yaitu Kaesang Pangarep. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Airlangga sebut Jokowi bakal berperan di pemerintahan Prabowo Gibran. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kemungkinan Presiden Jokowi akan turut berperan nanti di pemerintahan yang baru. Namun ketum Partai Golkar itu belum bisa mengungkap jelas seperti apa bentuk keterlibatan Jokowi dalam pemerintahan periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Tentu akan ada perannya, tapi kita tunggu, kata Airlangga. Airlangga juga menjawab diplomatis terkait pandangan sejumlah pihak yang menyebut Jokowi terlalu cawe-cawe terhadap pemerintahan akan datang. Namun, dia meminta semua pihak untuk menunggu keputusan KPU. Kita tunggu keputusan KPU, kata Airlangga. Diketahui, program Prabowo Gibran bahkan sudah mulai dibahas di rapat kabinet Jokowi. Salah satu yang disinkronkan anggarannya yakni program makan siang gratis. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, program makan siang dan susu gratis yang diusung paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka bakal masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja negara 2025. Airlangga menuturkan bahwa program makan siang dan susu gratis ini akan masuk ke dalam pembahasan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025. Itulah berita yang kedua. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Tim ses Prabowo Gibran nikmati jabatan di pemerintahan Jokowi, ini respons pengamat. Pengamat politik Henry Satrio menilai pemberian jabatan kepada para penyokong atau tim sukses pasangan calon Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di era pemerintahan Presiden Jokowi merupakan hal lumrah. Dia mengatakan bahwa pengangkatan para penyokong Prabowo Gibran dalam sejumlah jabatan di pemerintahan saat ini, tentu sudah menjadi rezeki masing-masing.
Tidak apa-apa, itu rezeki mereka. Ya kalau itu saya tidak pernah punya masalah itu orang dapat jabatan, kan itu sudah rezeki masing-masing ya, katanya. Adapun saat ditanyai terkait adanya peran calon Presiden Prabowo Subianto dalam pengangkatan mereka di pemerintahan, mengingat kedekatannya dengan Presiden Jokowi, pengamat membantahnya. Menurut saya itu peran Jokowi, lanjutnya, dalam keterangannya, seperti diketahui, saat ini para pendukung maupun penyokong paslon Prabowo Gibran, seperti Agus Harimurti Yudhoyono dari Partai Demokrat secara resmi telah masuk ke jajaran pemerintahan dengan dilantik oleh Jokowi sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Selain itu, tim sukses Prabowo Gibran lainnya, Prabu Revolusi juga secara resmi telah diangkat sebagai Komisaris Independen PT Kilang Pertamina Internasional, anak usaha BUMN, PT Pertamina. Keputusan pengangkatan Prabu ditetapkan sejak Februari tahun 2024. Kemudian, istri dari Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda, TKN Fanta, Prabowo Gibran, Muhammad Arif Roshid Hasan yaitu Siti Zahra Agnia juga sudah resmi diangkat untuk menjabat sebagai Komisaris Independen di anak usaha Pertamina lainnya yakni PT Pertamina Patraniaga. Dia resmi menjabat sejak awal Februari tahun 2024 ini. Berita selanjutnya, makan siang Prabowo jalan di 2025, hati-hati efek inflasinya. Program makan siang gratis dari pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dimulai pada 2025. Ekonom khawatir berisiko pada inflasi bahan makanan. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Chelios, Bima Yudhistira menilai pelaksanaan makan siang gratis akan memicu permintaan bahan makanan yang amat besar. Dia memprediksi, rebutan makanan antara masyarakat umum dan pemerintah ini akan memicu inflasi. Beras, minyak goreng, daging, telur, sembako dan yang lainnya akan menjadi rebutan, kata Bima. Makan siang gratis merupakan salah satu janji kampanye pasangan Prabowo Gibran dalam pemilihan presiden 2024. Ketika dijalankan secara penuh, program ini menyasar pada 82,9 juta siswa sekolah dengan anggaran lebih dari 400 triliun rupiah. Besar kemungkinan pasangan Prabowo Gibran akan memenangi pemilihan presiden 2024. Mereka unggul di semua hitung cepat berbagai lembaga survei. Meski belum ditetapkan secara resmi oleh KPU, pemerintah Presiden Joko Widodo sudah mengambil ancang-ancang untuk memulai program penggantinya itu. Program makan siang sudah dibahas dalam rapat kabinet pemerintahan Jokowi yang digelar di Istana Negara kemarin. Rencananya, anggaran untuk program ini akan masuk dalam rancangan APBN 2025. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran mengatakan program makan siang gratis akan dilakukan secara bertahap dengan target dapat terlaksana secara penuh pada 2029. Untuk tahap awal, program ini akan dilakukan di daerah miskin dan tertinggal. Anggota Dewan Pakar TKN, Derajat Wibowo meyakini program ini akan meningkatkan permintaan dari sisi belanja pemerintah dan memicu multiplier efek terhadap perekonomian nasional. Sektor usaha kecil menengah, kata dia, akan dilibatkan sebagai penyedia makanan untuk anak-anak sekolah.